kabar anak-anak semua? Ketemu lagi dengan Ustadz Yadi dalam pelajaran seni budaya dan prakarya. Anak semua, saat ini Ustadz ada di suatu tempat yang Ustadz sebut Teras Madinah, sebuah tempat favorit di salah satu sudut sekolah kita. Biasanya tempat ini kalian pakai untuk makan siang bersama teman-teman, ya. Sekarang Ustadz sendiri di sini menjelang sore. Nah, anak-anak semua, di dalam buku Seni Budaya dan Prakarya, judul bukunya ini Kreasi Seni Budaya dan Prakarya, ya, untuk kelas 6. Di bab pertama kita akan belajar tentang reklame. Nah, kalian buka di halaman 2, ada peta pemikirannya, reklame, terus di bawahnya mengenal reklame, di tengah-tengahnya ada jenis-jenis reklame, dan bagian ketiganya ada media reklame. Sebenarnya reklame itu apa sih? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklame itu artinya pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan dengan tujuan barang dagangnya itu bisa laku. Tentu saja orang kalau mau dagang tentu mau barangnya laku terjual sehingga banyak keuntungan. Nah, supaya banyak keuntungan itu dibuatlah reklame, ya. Terus apa jenis-jenis reklame yang ada? Nah, jenis-jenis reklame yang ada itu kita bagi lagi kepada reklame berdasarkan tujuannya, terus ada reklame berdasarkan bentuk dan fungsinya, seperti itu. Reklame itu berdasarkan tujuannya, ada yang disebut reklame komersial. Kalau kalian dengar kata komersial ini biasanya berhubungan dengan uang. Komersil berhubungan dengan keuntungan. Nah, ini biasanya tujuannya adalah untuk mempromosikan barang atau jasa dari suatu perusahaan atau sebuah bisnis lah, ya. Dengan memasang reklame itu, barang dan jasa itu bisa dilihat dan dibaca oleh banyak orang. Kalau kita lihat di Tanah Grogot ini, kalau kalian jalan-jalan ke sekitar jalur 2, Jalan Sudirman, itu ada billboard besar. Biasanya itu perusahaan-perusahaan besar itu yang menggunakan tempat itu. Biasanya Ustadz lihat itu ada merek rokok di situ, tapi nggak ditampilkan gambar rokoknya. Yang ditampilkan itu gambar orang lagi push up. Jadi ada juga etikanya ketika orang membuat reklame itu, apalagi produk tentang rokok itu. Bahkan rokok tidak bisa masuk sekolah dan kampus. Nah, dibikinlah reklamenya dengan gambar yang tidak berhubungan dengan rokok sama sekali. Nah, seperti itu. Terus ada lagi berdasarkan tujuannya tadi, ada reklame non komersial. Non berarti tidak artinya tidak mengacu kepada uang, tidak berhubungan dengan uang, tidak untuk keuntungan. Nah, itu biasanya penjelasan atau pemberitahuan atau ajakan kepada masyarakat luas untuk melakukan isi pesan dari reklame non komersial itu. Contohnya reklame tentang anti narkoba. Nah, itu tidak ada keuntungannya itu. Mana ada barangnya jual?
Mana ada jasa yang ditawarkan? Tidak ada. Hanya diminta untuk jangan dekati narkoba, seperti itu. Itu disebut non komersial. Terus ada juga reklame non komersial itu seperti hadirlah beramai-ramai, pengajian akbar. Nah, itu juga termasuk reklame non komersial. Nah, berdasarkan bentuk dan fungsinya itu ada biasanya brosur, leaflet dan poster. Juga ada booklet dan spanduk. Nah, brosur ini, kalau brosur, kita bicara brosur tuh biasanya dibikin atau dibuat itu dalam bentuk ukuran yang tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar sehingga orang bisa dengan mudah mengambil, dibagikan saja di jalan raya atau di mana tempat-tempat umum. Itu untuk dibaca oleh umum. Yang kedua, leaflet. Leaflet ini ukurannya tidak lebih besar daripada kertas A4 itu biasanya. Mengabarkan tentang adanya satu produk, misalnya buku, itu ditawarkan dalam leaflet biasanya. Terus ada lagi poster. Nah, kalau poster ini biasanya terdiri dari gabungan teks dan gambar. Supaya menarik, biasanya dibuat besar, dipasang di dinding, di tempat-tempat yang umum, yang bisa kira-kira banyak orang bisa lihat. Nah, itu poster. Ada lagi booklet. Kalau booklet ini buku kecil, book, jelas buku. Nah, jadi booklet ini buku kecil yang bisa dikantongi. Nah, biasanya kalau Ustadz ketika di Sumatera Barat itu ada booklet dari Dinas Pariwisata yang dibagikan gratis, berisi informasi tentang tempat-tempat wisata. Itu bisa dikantongi oleh wisatawan kalau dia butuh untuk menginap di mana, itu ada informasi di sana. Bisa dikantongi dalam bentuk buku kecil. Terus biasanya ada spanduk lagi. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, ada yang disebut spanduk. Spanduk ini kalau ketika zaman sebelum ada mesin cetak besar seperti sekarang, itu laku sekali dalam bentuk kain biasanya. Kain terus dibikin sablon. Saya rasa sampai sekarang masih ada teknologi seperti itu. Sederhana sekali, dibuat sablon dengan cat tertentu, dipasang melintang di jalan raya. Nah, biasa seperti itu, spanduk. Kalau di zaman musim-musim pilkada itu biasanya spanduk itu berisi foto dan tulisan-tulisan tertentu. Terus ada lagi banner. Nah, banner ini yang populer sampai sekarang. Ya, di baru-baru saja ketika mesin cetak itu sudah mulai lebih canggih daripada biasanya. Orang sudah mulai meninggalkan spanduk, beralih ke banner. Karena biasanya pengerjaan cepat. Dengan teknologi komputer, dicetak seperti seakan-akan kalian mencetak tugas-tugas kalian. Nah, seperti itu. Nah, ini sekilas kita bicara tentang reklame. Itu tidak semuanya bisa kita kupas dalam pembelajaran lewat online ini, ya. Ustadz minta tugas kalian adalah pertama membaca. Jadi bacalah bab tentang reklame ini. Baca aja Ustadz. Enggak lah, bukan hanya baca saja. Bagaimana Ustadz tahu bahwa kalian sudah membaca? Tugas yang kedua adalah bertanya. Tanyakan kepada Ustadz, apa yang ingin kalian tanyakan menyangkut
tentang reklame ini. Nah, jadi ingat anak-anak, tugas kalian ada 2 tentang reklame ini. Pertama, membaca apa itu reklame, apa bentuk-bentuk reklame, macam-macam reklame berdasarkan bentuk dan fungsinya. Misalkan apa yang kalian tidak ngerti, kalian baca itu. Yang kedua, bertanya. Kalian bisa tanyakan ini langsung ke Ustadz lewat aplikasi WhatsApp. Ingat, setiap pertanyaan ada nilainya. Jadi masing-masing kalian harus ada 1 pertanyaan. Kalau kalian tidak bertanya, Ustadz jadi ragu apakah kalian sudah membaca apa tidak. Buktinya kalian membaca adalah kalian bisa bertanya kepada Ustadz. Oke, Ustadz sudah punya nomor WhatsApp, kalian bisa kirimkan pertanyaan di situ, atau kalian tanyakan nanti ketika hari konsultasi kita. Terima kasih anak-anak. Ustadz rasa cukup sekian sementara. Ustadz tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.